Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Abang Muhammad, Kakak Tiara, dan Umi Diwanti. Hari ini kita mau melanjutkan kajian bina nafsiyah kita. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, hari ini judul baru ya, yang kemarin Cinta dan Benci Karena Allah sudah selesai. Hari ini kita masuk bab takut kepada Allah dalam kondisi tersembunyi dan terang-terangan. Nah, jadi kita itu harus takut sama Allah. Nah, takut sama hantu. iya, nggak boleh dong takut sama hantu ya. Nah, jadi kita takutnya sama siapa? Allah. Sama Allah, dan itu takut kepada Allah itu diperintahkan. Nah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, yang pertama nih Umi bacakan dulu ayat-ayat Al-Quran ya, yang memerintahkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, salah satunya adalah di dalam surah Al-Hud, di dalam surah Hud ya, ayat 102 dan 106. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Jadi di sini dikabarkan ya bahwa azab Allah itu sangat pedih ya, lagi keras. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan menghadapnya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk, dan kami tiadalah mengundur-undurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tadi ya, hari kiamat, nah tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Kita nggak bisa lagi nih ngomong suka-suka kita. Semua diatur sama Allah. Kita nggak bisa ngomong kalau kita nggak diizinkan sama Allah ya. Nah, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Nah, hati-hati. Jadi di sana nanti di akhirat itu saat Allah memberikan balasan kepada seluruh perbuatan manusia, itu ada orang yang celaka ya, ada juga yang bahagia. Adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Nah, bernafasnya sakit. Tuh kayak orang kena COVID kan sakit. Nah, itu di neraka tuh lebih sakit lagi tuh. Pernah nggak sesak napas? Umi tuh pernah sesak napas, ya Allah. Sakit banget bang, bernafas tuh. Nah, di neraka itu selamanya. Kalau kita sakit di dunia kan masih bisa, cari obat apa ya? Atau kita pergi ke rumah sakit, minta dipasangi oksigen misalnya. Nah, tapi kalau di neraka itu nggak bisa. Kita mau minta obat kemana? Orang itu sesak napasnya gara-gara Allah memang membalas perbuatan kita di dunia. Menariknya sakit, keluarnya sakit. Kalau Umi sesak napas tuh, nariknya aja yang sakit. Kalau ngeluarinnya enggak. Tapi nariknya, tapi kan kita perlu udara. Nah, di neraka itu nanti nariknya sakit, ngeluarinnya sakit. Nah, ngeri bener loh. Ngeri nggak? Takut nggak? Takut. Nah, maksudnya adalah kalau kita takut sama Allah, maka di dunia kita nggak boleh takut sama yang lain-lain. Nggak boleh takut miskin. Ada kan orang takut miskin, jadinya jualan nggak mau nutup warungnya pas waktu sholat. Nanti kalau aku tutup warungnya, nanti aku nggak dapet duit dong. Gitu takut. Oh, nanti kalau aku jujur pas kerja, nanti aku dipecat dong. Nanti kalau aku menutup aurat di tempat kerjaku, berhijab syar'i, nanti aku dipecat sama bosku. Nanti aku dapat duit dari mana? Nah, ada nggak orang
orang yang kayak gitu? Nah, itu orang yang belum takut sama Allah. Nah, tuh boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kita harus takut sama siapa? Allah. Sama Allah tuh, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Karena kalau sudah di neraka itu sesak napasnya nggak bisa diobatin. Iya loh. Kalau di dunia nih sesak nafas, karena kan ada wayahnya sembuh kan. Nah, kalau dibawa ke rumah sakit mungkin masih bisa dikasih apa tuh yang di sini? Oksigen dibantu kayak Umi waktu hamil abang. Umi dikasih oksigen di sini gitu ya. Sakit banget Umi bernafas, tapi bisa sembuh, ada obatnya. Kalau di neraka nggak ada. Dan di neraka itu tahu nggak, selama-lamanya abadi kita di sana. Nah, ngeri banget kan? Ya Umi sejam 2 jam aja sesak napas, sehari 2 hari aja, ya Allah menderita banget. Berarti kalau selama-lamanya di neraka. Nah, kemudian nih lagi ya, Umi bacain lagi surah Al-Hajj ya teman-teman. Jadi kita harus takut hanya sama Allah, ya. Jadi jangan sampai kita tuh misalnya mau sholat, nah, orang sudah pada tidur, mau wudhu, takut, akhirnya nggak sholat deh. Nah, padahal kalau nggak sholat itu bisa masuk neraka, ya kan? Apa sih yang ditakuti di dunia ini sebenarnya? Hantu. Hantu itu cuma ada di film, cuma ada di TV. Yang jadi hantu itu manusia juga, di make upin. Tapi kalau kan ada beneran. Iya, itu kan jin. Allah tuh hanya menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Nah, jadi ada kalangan jin, ada kalangan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan semuanya itu adalah makhluk Allah, tunduk sama Allah. Kalau kata Allah, engkau tidak bisa menyakiti dia, nggak bisa dia nyakiti kita. Dia cuma bisa nakut-nakuti. Nanti di sini ada rasanya dalilnya ya. Berarti kalau ada, berarti kita anggap aja setan kita baca, kita ambil Al-Quran. Aku nggak ridho diganggu. Kita sama-sama makhluk Allah. Iya kan? Bacain. Tapi insya Allah dia nggak akan bisa mencelakai kita tanpa izin Allah. Tapi jujur lah di kamar mandi banyak setan. Di kamar mandi itu karena kan kita nggak boleh baca lafaz Allah. Jadi memang kadang dia suka di situ. Makanya kita di kamar mandi itu kan sebelum masuk harus berdoa dulu. Ya kan? Supaya nggak diganggu. Iya, dia kan sukanya di tempat-tempat jorok. Kayak kucing. Nah, terus ya nih dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Nah, coba kita sih di sini nggak pernah ya, dan mudah-mudahan nggak akan pernah, nauzubillah ya, karena gempa. Gempa itu ngeri, ya kan? Yang bikin goyang rumah, nanti atapnya runtuh, dindingnya runtuh, ada yang ketimpaan, ngeri nggak? Nah, mungkin teman-teman yang di Jawa pernah mengalami, ngeri banget kan, takut kan? Nah, tahu nggak? Kegoncangan waktu hari kiamat itu, ya, itu ngeri banget, nggak ada sama-samanya. Bumi bergoncang begitu dahsyat, manusia itu sampai dikatakan berterbangan seperti bulu-bulu. Bayangkan, bener, manusia kan berat kan, nggak mungkin kan terbang, tapi saking tergoncangnya bumi, itu ngeri banget. Nah, makanya, jadi Allah itu maha kuasa, maha dahsyat, maha hebat. Allah bisa melakukan apa saja. Jadi kita hanya boleh takut sama Allah. Jadi gini nah, kita tuh harus tautkan Allah karena Allah tuh sehendak Allah tuh apapun bisa. Iya. Nah, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, coba bayangkan nih, saking dahsyatnya ya. Nah, pada saat kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Bayangkan. Ibu-ibu kalau nyusui anak tuh kan apa ya? Ada nggak ibu-ibu tuh yang bisa lupa sama anaknya waktu nyusu? Enggak kan? Tapi saking dahsyatnya hari kiamat itu bumi bergoncang, ibu-ibu yang lagi nyusui itu sudah nggak ingat sama anaknya, udah terkipai kemana-mana anaknya. Orang dia aja mungkin sudah terbang kemana-mana, saking dahsyatnya goncangan.
Nah, terus yang lebih ini lagi nih, gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Masya Allah, coba. Ibu hamil tuh kalau lompat-lompat tuh anaknya nggak jatuh. Tapi coba ini hari kiamat saking dahsyatnya bumi bergoncang, bayi itu keluar semua dari perut ibu hamil. Iya nih. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Gugur. Gugur. Keluar. Dari mana? Keluar lah. Kayak Nah. orang beranak. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Sempoyongan, saking pusingnya sudah. Nah, kita di kapal cuma gini-gini aja pusing. Pusing lah bang. Nah, ini manusia pada mabok saking pusingnya bumi bergoncang. Makanya biasanya gempa bumi itu kadang-kadang orang banyak di luar aja. Iya, takut, ngeri, ketimpaan. Nah, akan tetapi azab Allah, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk ya tadi, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Jadi azab Allah itu maha dahsyat. Pokoknya jangan berani-berani dah sama Allah. Kalau Allah nyuruh A, kerjakan A. Jangan Allah nyuruh A, kita kerjakan Z. Ya. Nah, kemudian nih, ada lagi nih. Surah sebenarnya banyak banget ya, teman-teman. Di dalam kitabnya ini banyak sekali, tapi ini dipilihkan aja ya. Kemudian surah Abasa ayat 34 sampai 37. Nih, bunyinya adalah nih yang hafal mesti hafal sudah ya. Artinya, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dan istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan cukup menyibukkannya. Jadi hari kiamat itu gambarannya adalah orang tuh sudah lupa sama saudaranya, sudah lupa sama, pokoknya orang yang paling dia cintai, orang tua, saudara, itu dia lupa karena saking sibuknya dia dengan urusannya sendiri. Ya, karena urusannya sendiri kan, masing-masing menanggung hisab masing-masing dari apa yang dia lakukan. Itu sudah nggak ingat lagi sama saudara. Tapi nanti kalau sudah ada urusan lagi ingat lagi nak? Nah, ada nanti ya pertanyaannya. Adapun kewajiban memiliki rasa takut berdasarkan as-sunnah. Nah, berikutnya adalah kewajiban memiliki rasa takut berdasarkan as-sunnah. Nah, itu tadi adalah dalil-dalil kita harus takut berdasarkan Al-Qur'an. Nah, sekarang yang berdasarkan as-sunnah. Nah, ini juga sebenarnya banyak ya. Umi bacain beberapa aja. Salah satunya adalah dari Anas radhiyallahu anhu ya, Rasulullah pernah bersabda, "Lau ta'lamu nama a'lamu ladahiktum qalilan walibakaitum katsiran." Nah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, seandainya ya Rasulullah kita nih tahu ya tentang hari kiamat itu, tentang bagaimana siksaan kepada orang-orang yang bermaksiat, pasti manusia itu kata Rasulullah nggak ada yang bisa ketawa, dikit, kalaupun ketawa dikit. Nah, saking memikirkannya kayak apa balasan, tapi kita kan nggak lihat ya. Bahkan ada yang apa ya, nggak sama sekali takut sama Allah gitu, senang-senang dia berbuat dosa. Nah, nauzubillah summa nauzubillah ya. Nah, kemudian ada lagi berarti nanti semua orang kafir digituin dong. iya. Nah, kemudian masuk lagi hadis muttafaq alaih juga ya. Nah, muttafaqun alaih ini artinya disepakati oleh para perawi hadis ya. Nah, di sini tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Nanti di akhirat ya, kita tuh ngobrol langsung sama Allah tanpa ada penerjemah, bahasa Arab loh. Nah, kemudian, hanya dengarkan dulu. Kemudian ia menengok ke kanan, maka ia tidak melihat kecuali apa yang pernah dilakukannya. Kita kan bengong kalau diajak Allah ngobrol tuh, mencari pertolongan, tengok kanan. Ternyata di kanan itu adalah semua yang pernah kita lakukan. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Kemudian menengok lagi ke kiri. Nah, maka ia tidak melihat kecuali apa yang pernah ia lakukan. Nah, jadi diperlihatkan tuh sama Allah apa yang pernah kita kerjakan di dunia selama ini. Kanan di kiri. Kemudian ketika ia melihat ke depan, maka ia tidak melihat kecuali neraka ada di depan wajahnya. Auzubillah. Di belakang berarti surga.
Jadi itu di depan itu sudah dilihatkan Allah betapa dahsyatnya neraka gitu ya. Nah, jadi itulah. Nah, karena itu jagalah diri kalian dari neraka meski dengan sebutir kurma. Nah, bersedekah kemarin yang Tia bahas ya. Sedekah itu kan bisa memadamkan panasnya api neraka. Makanya kita jangan pelit-pelit kalau di dunia tuh, kalau punya harta itu disedekahkan karena itu buat melindungi kita. Ya, Bang? Kita lebih milih mana? Kita dilindungi atau kita kaya? Ya pasti kita pilih yang dilindungi dan kaya dong. Kan kalau kita rezeki kita bersedekah itu jangan takut miskin, malah itu kita bisa menambah pahala, menambah uang kita, nanti pasti Allah ganti dengan yang pasti kalau kita punya harta itu sisihkan untuk sedekah. Dan itu jangan nunggu banyak. Nanti deh kalau misalnya ada lebih dari uang jajanku sebulan ini nanti mau sedekah. Jangan, ambil dulu. Kita punya uang berapa? Ambil dulu. Ambil buat sedekah. Misalkan kita nggak punya apa-apa kecuali kursi banyak. Nah, boleh. Boleh disedekahkan ke sekolahan yang perlu kursi misalnya. Abang punya peci banyak, kasihkan daripada nggak dipakai. Iya kan? Nah, terus ya, lanjut ya. Manusia di hari kiamat akan dikumpulkan tanpa alas kaki, telanjang dan belum dihitan. Tuh. Kemudian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpisah kepada Ibunda Aisyah ya. Kemudian aku berkata, kata Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah laki-laki dan wanita akan saling menatap satu sama lain? Jadi Ibunda Aisyah ini memang dikenal menjadi perempuan yang sangat pemalu ya. Beliau itu malu sekali gitu ya, sampai ketika meninggal pun beliau malu kalau tubuhnya itu kelihatan ya. Nah, ada kan pernah Umi ceritain. Nah, makanya akhirnya ketika beliau melihat ada orang pakai keranda mayat, apakah nanti bisa seperti itu gitulah. Nah, ada sahabat yang bercerita tentang di sebuah negara pakai seperti itu. Nah, kemudian beliau minta nanti kalau meninggal pakai keranda, kan kalau pakai keranda kan nggak kelihatan lagi ya tubuhnya. Kalau mayit kan dibungkus ya, kelihatan kan ada bagian yang lekuk-lekuk tubuhnya gitu. Nah, ini coba Bunda Aisyah juga ketika Rasulullah menyampaikan ini, pertanyaannya tuh langsung, apakah mereka saling melihat laki-laki dan perempuan? Karena tadi dibilang kan telanjang gitu ya, malu kan? Nah, lalu ternyata dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, urusan pada saat itu lebih dahsyat sehingga mereka tidak akan sempat saling memandang kepada yang lain. Coba bayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat sampai kita tuh nggak terpikir menengok orang di kanan kita, di kiri kita. Kalau sekarang jangankan kiri kanan, yang jauh semeter aja kita liatin. Ya loh, kenapa itu topinya miring? Jauh padahal. Ya loh, kenapa itu rambutnya keriting misalnya? Padahal jauh. Nah, tapi itu apalagi yang dihiga misalnya lah, yang di samping. Nah, ini saking dahsyatnya tuh kita nggak sempat lagi mau nengok-nengok. Yang artinya apa? Hari kiamat itu pasti balasan dari Allah itu nyata dan kita kayak ini dong, bumi ini misalkan bumi. Ini ngeri banget kan? Kayak ngacak uang aja dong. Nah, kemudian lagi ya, masih ada beberapa nih. Airnya manusia lah. Nah, sesungguhnya azab yang paling ringan nih, denger ini. Nih, azab yang paling ringan nih. Makanya jangan berani-berani berbuat dosa ya. Walaupun hanya kecil. Berbohong. Tapi berbohong bukan dosa kecil loh ya. Hati-hati. Tapi bohong, ya biasanya tuh ngomong-ngomong kayak gitu. Gak boleh itu. Bohong bangga lagi. Kemarin kita udah bahas ya. Orang yang patut dibenci itu adalah orang yang menampakkan perbuatan buruknya, berbohong dengan bangga. Nah, nggak usah saling menyambati. Dengarkan aja, diperbaiki amalnya. Jadi kita belajar untuk memperbaiki amal. Paham? Paham nggak? Bukan, kita belajar bukan untuk menyambati orang. Paham? Paham. Tapi buat memperbaiki amal kita sendiri. Jadi nggak usah kalau Umi ngomong gini, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Kita aja tunjuk
diri kita sendiri, aku gitu nggak ya? Astagfirullahaladzim, ternyata aku begitu. Nah, gitu ya. Jadi bukan buat mengolok orang lain, paham Bang? Abang? Ya, jadi nggak boleh nyebut-nyebut orang. Mau dilanjut nggak nih? Mau. Abang mau dilanjut nggak? Mau. Ayo, yang tenang. Yang nggak tenang. Iya. Duduk yang manis. Yang nggak manis. Nah, sesungguhnya azab Allah yang paling ringan dari penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang diletakkan pada kedua telapak kakinya sepotong bara api. Cuma bara api ditaruh di bawah kaki kita. Itu dosa yang paling ringan tuh azabnya. Dan kemudian menyebabkan otak kita mendidih. Klep, 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 langsung di otaknya. Pernah lihat air mendidih? Nah, padahal apinya cuma ditaruh di telapak kaki. Nah, kalau sampai otak mendidih berarti tubuh panas nggak? Ya panas. Panas lah. Orang biasanya kalau di panci itu bawahnya udah panas, atasnya kan belum panas. Tapi kalau atasnya panas, udah pasti bawahnya itu Ya, panas banget. Itu paling ringan loh. Coba apa yang paling ringan? Yang paling ringan ini biasanya mungkin kita nggak sadar dosa apa gitu ya. Misalnya ada orang lewat, kita senyum atau ketawa gitu ya. Nah itu orangnya sakit hati misalnya, dikiranya ngetawain inya. Nah itu bisa termasuk. Padahal kita Makanya hati-hati kita kalau misalnya ada orang lewat, beda senyumnya lah ya. Ya ketawa ngakak gitu kan pas orang lewat. Abang, tadi janjinya apa? Yuk kita lanjut sedikit lagi. Manusia pada hari kiamat akan berkeringat hingga mengalir di permukaan bumi setinggi 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka sampai ke telinganya. Saking panasnya tuh Bang. Mataharinya nanti kan dekat. sekilat. Tapi kalau pendek, kalau badan pendek, Emang bedanya sekilan sama 2 kilan kalau dekat matahari apa ya? ya. Nah, sama kan panas. Oh, betul. Nah, berikutnya adalah jika hambaku bermaksud melaksanakan maksiat. Nah, ini bagus nih ya. Coba didengarkan baik-baik. Oh iya, oke sampai di sini dulu. Kita cukupkan ya teman-teman. Nanti besok kita sambung lagi hadis-hadis berikutnya. Mudah-mudahan sampai di sini membuat kita semakin takut sama Allah ya, nggak boleh takut sama yang lain-lain. Ya, Iya, Mas, ya? nggak boleh takut sama apa ya? Yang lain. Sama tuangku Nah, ya nanti ya besok kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita semakin bagus amalnya setiap hari, semakin mendapatkan pahala dan terhindar dari dosa-dosa. Wassalamualaikum